tentang peristiwa masa kecil baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah tulisan-tulisan yang penting menjadi hikmah bagaimana mendidik anak. Tapi beliau cara pendidikannya bukan orang tua mendidik yang teknik-tekniknya, tapi peristiwanya diambil sebagai hikmah. Peristiwanya diambil sebagai hikmah. Apa sesungguhnya yang ada di situ? Tempaan. Tempaannya dengan dosis yang melampaui normalnya anak di masa itu. Bayangkan kalau pemerintah mengatakan begini, saya meminta kepada seluruh khotib sholat Jumat, saya meminta kepada semua pendeta, pastor di gereja-gereja untuk mendoakan Palestina, kepada para pendeta di vihara, di pura, semua untuk para biksu, pemimpin agama, di rumah ibadah semuanya. Setiap ada kegiatan beribadah, doakan Palestina. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur, selenggarakan di hari apa, jam berapa. Bayangkan ratusan juta rakyat Indonesia berkumpul di waktu yang bersamaan, seluruh dunia bergetar, dan mereka akan melihat ini sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kemerdekaan, sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kedaulatan, dan dunia akan menengok kita. Seluruh media sedunia pasti memberitakan dari negeri yang dulu dibangun dengan perjuangan kemerdekaan, dikirimkan pesan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Yang kita semua hormati, yang kita semua cintai, guru kita, pembimbing kita, yang membuat kita semua bisa berada di tempat ini, Profesor Dr. Ustadz Safi Antonio, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi pengalir ilmu nan jernih untuk kita semua. Ustadz Fatih Karim yang perjuangannya melampaui batas-batas teritorial bahasa Indonesia, yang menjangkau berbagai wilayah dunia, melakukan kegiatan dakwah yang dampaknya insya Allah lintas waktu, lintas generasi. Semoga beliau diberikan kemudahan, diringankan dalam semua urusannya, dan insya Allah semua titik-titik jariahnya menjadi pengirim pahala tanpa henti untuknya. Para hadirin semua yang kami muliakan, wabil khusus Umu Arifin Ilham, Ibu Nur Hayati, Mama Nur Hayati yang saya hormati. Semoga Ibu terus sehat. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir, senang sekali ya, jumpa Ibu di sini. Ustadz MC nih, Ustadz Abdullah Romli, terima kasih sudah jadi pengantar, dan semua saja yang hadir di sini. Di depan kita ini ada buku, sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Safi Antonio, lebih dari 3.500 halaman. Ini buku yang layak untuk ada di rumah-rumah, sehingga kita semua bisa mempelajari semua sifat Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, dan mudah-mudahan nantinya anak-anak kita, keluarga kita bisa mendekati sifatnya. Kita semua paham pentingnya ini, tetapi yang sering menjadi masalah adalah contoh-contoh konkretnya. Tadi saya tanya kepada Prof. Syafi'i, sering kita membahas tentang bagaimana Rasulullah mendidik, bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya, mendidik sahabatnya, mendidik semua masyarakatnya di Madinah, di Mekah. Berapa tahun Rasulullah dakwah di Mekah? Berapa tahun? Berapa? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Khulafaur Rasyidin berapa? 4, ya 4. Berapa tahun? Aduh, 29 dengan Rasulullah, jadi 39 itu era Madinah, 13 tahun.
Kita mempelajari bagaimana Rasulullah, sirah Nabi, kita pelajari bagaimana mendidik. Yang sering menjadi pertanyaan yang kita harus sama-sama coba eksplor lebih jauh, bagaimana Rasulullah dididik. Dan proses pendidikannya adalah proses pendidikan yang kalau dalam bahasa sekarang penuh penderitaan. Penuh penderitaan. Ayahnya Abdullah wafat ketika kandungan usia berapa? Dalam kandungan dah. Ketika Rasul dalam kandungan. Ibunya siapa namanya? Aminah wafat ketika Rasul usia? Oke. Ibu bapak, saya ingin ajak ilustrasi sedikit. Bayangkan ibu mengajak anak usia 6 tahun pergi ziarah ke makam suami, yang sudah wafat. Di sana anak menemani ibu, lalu ibunya wafat. Kira-kira kekosongan hati seperti apa yang dirasakan anak itu? Usia 6 tahun. Ibu wafat saat ziarah ayahnya. Ibu lihat anak umur 6 tahun Rasulullah, lalu dibawa pulang ke Mekah, dititipkan ke pamannya. Tadi diceritakan, siapa nama pamannya? Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian pamannya meninggal. Kehilangan lagi yang ekstrim. Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi ini, kita mengambil hikmahnya untuk sekarang. Kita bukan mau mendidik anak kita untuk mengalami kehilangan orang tuanya, bukan. Tapi pelajaran penting. Seringkali sebagai orang tua tidak memberikan kesempatan anak untuk dalam tanda kutip menderita. Dimudahkan semuanya. Tidak ada berat-beratnya. Ini berat-beratnya urusan. Berat-beratnya urusan tempaan yang melampaui batas normalnya anak-anak. Melampaui batas. Karena itu tulisan-tulisan tentang peristiwa masa kecil baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah tulisan-tulisan yang penting menjadi hikmah bagaimana mendidik anak. Tapi beliau cara pendidikannya bukan orang tua mendidik yang teknik-tekniknya, tapi peristiwanya diambil sebagai hikmah. Peristiwanya diambil sebagai hikmah. Apa sesungguhnya yang ada di situ? Tempaan. Tempaannya dengan dosis yang melampaui normalnya anak di masa itu. Penduduk bumi masa itu kira-kira 300 juta. Penduduk di Mekah kira-kira pada masa itu sekitar 20-an ribu orang. Madinah kira-kira 10.000 orang. Berapa banyak anak di penduduk itu yang mengalami penderitaan seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW? Sedikit. Nah, sekarang sekalian kita sebagai orang tua, ini mau masukkan anak-anak, masukin ke bulan Ramadan. Bulan tempat kita ditempa, betul ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya untuk apa? Mencapai muttaqin, takwa yang sesungguhnya. Ibu sekalian, dalam proses ini anak-anak kita harus kita mulai biasakan mendapatkan tempaan, kerumitan, tantangan yang membuat seluruh potensi yang ada dalam dirinya itu berkembang. Pemimpin mahasiswa. Pemimpin mahasiswa itu adalah orang-orang yang diakui kepemimpinannya bukan oleh petinggi-petinggi, tapi diakui kepemimpinannya oleh sebayanya. Pengakuannya oleh sesama mahasiswa. Itulah pemimpin muda. Jadi kalau ada pemimpin muda yang rebutan stempel, maka dia sesungguhnya bukan pemimpin. Karena kalau pemimpin itu bukan rebutan stempel, pemimpin itu diakui oleh dan disebut pemimpin. Ini kita lagi di masjid nih, imam. Walaupun seseorang itu sholatnya di depan mihrab sini, tapi bila tidak ada satupun makmum di belakangnya, dia tidak bisa disebut sebagai imam. Seseorang berubah statusnya menjadi imam
Jika dan hanya jika ada makmum, walaupun satu. Karena itu, kalau Anda mengatakan I am a leader, who is your follower? If you have no follower, you are no leader. Orang yang mengikuti gagasan Anda, orang yang menjalankan gagasan Anda, orang yang mau bekerja bersama dengan Anda. Dan itulah masalah mahasiswa. Tokoh agama ini akui Anies ikuti suri taula dan Rasulullah. Ini alasannya. Anies Baswedan saya lihat ini ada mengikuti kudwah suri teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Jangankan menyakiti perasaan orang lain, menyinggung perasaan orang lain saja tidak, apalagi menyakiti. Nah, ini yang saya lihat. Dan insya Allah tidak salah penilaian yang saya lihat selama ini kepada beliau. Jadi kalau Sayyidina Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah, mengatakan kepada sifat Rasulullah, la yakadu yuwajihu ahadan bisya'in yakrahuhu. Hampir Rasulullah tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. For me, someone will say with his unpleasant attitude. Itu kepribadian Rasulullah, dan saya lihat ada di dalam diri kepribadian Bapak Anies Baswedan ini.